Aduh, ini jalanan jelek banget ini kau. Ya perasaan lo doang kali Dre. Kata tambah jelas juga ini cuman rusak dikit doang. Ya Allah. Tambah dikit juga beres ini lancar lagi. Lu joget-joget aja itu kayak TikTok lo. Gimana dik? Lu ada solusi nggak dik buat jalanan ini? Yang kayak gini? Nah, gue ada solusi nih. Ini ada website yang bisa kita coba buat Boleh. deteksi jalanan yang rusak. Apa kita berhenti di sini aja dulu? Nah, boleh tuh kalau mau nyoba. Gue pakai dulu ya. Aku takut nambah. Awan. Wait. Udah. Oh, udah. Oke. Aplikasi apaan tuh dik? Nah, ini nih aplikasi buat deteksi jalan rusak. Lo bisa upload file atau pakai kamera langsung secara live. Iya. Bisa selfie? Bisa nih. Nah, kan deteksi jalan rusak. Ya. Ayo kita coba ke jalan beneran. Boleh, coba. Nah, nanti bakal muncul tuh kalau ini tuh rusak parah. Oh. Kayak gitu, Dre. Keren. Itu beneran? Beneran. Oh. Masa bohongan? Nih hasilnya. Nih, kita bisa tahu mana jalan yang rusak. Kalau kita scroll ke bawah nanti ada keterangannya rusak parah. Nah, di sini juga ada kerusakannya 80%. Berarti ini pemerintah bohong. Maksudnya borong maksudnya. Nah, gitu. Ayo. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan UAS PCGK kami. Kami membuat sistem deteksi jalan berlubang menggunakan YOLO V8 dan juga OpenCV. OpenCV. Saksikan. Oke, jadi di sini yang pertama ada pip install Ultralisk yang merupakan adalah framework resmi untuk YOLO V8. Mengapa YOLO V8? Karena algoritma ini adalah salah satu yang tercepat ya dan yang paling akurat saat ini untuk kelompok kami mendeteksi objek secara real time sehingga sangat efisien gitu jika nantinya diimplementasikan pada sistem industri. Kemudian di sini juga ada from Ultralisk, import YOLO dan juga model kita dari YOLO V8 PT. Di sini kita juga memakai dataset portfolio jalan berlubang langsung di collab. Dan di sini kita pakai dari dataset RoboFlow yang dimana berisikan banyak dataset untuk gambar jalan berlubang. Kemudian di sini kita memproses inversi si data set yang kita punya menggunakan YOLO-nya dengan codingan ini untuk mengtrain si model YOLO V8 yang akan menghasilkan average 25 dan image-nya tuh sebesar 640. Nah, di sini kita meng-train dua data. Yang pertama tadi di sini dari RoboFlow, yang kemudian kita juga mencari data pribadi, data lain gitu dari selain RoboFlow yang kita upload di Google Drive. Kemudian kita menyalinnya langsung ke Google Colab di sini. Dan setelah itu kita mencari tahu apa saja struktur dari dataset yang kita punya. Kemudian kita akan menamakan si gambar yang mempunyai sebuah bolongan gitu, mempunyai sebuah kerusakan di jalannya menjadi pothole yang dimana nantinya akan membuat si feature kita untuk mengolah si data itu akan pintar gitu, membedakan mana jalan berlubang dan mana yang bukan jalan berlubang. Karena di dalam situ kita juga memberikan beberapa gambar yang tidak berlubang. Nah, kemudian tadi kita from ultrasonic from YOLO, kemudian model YOLO-nya, dan dimulai training. Di sini kita juga di data yang kedua kita menggunakan painting sebanyak 15 dan menghasilkan kelas menghasilkan image yang kita punya itu sekitar 60 dan juga apa namanya? Apa sih? Reference apa sih yang kemarin di ML tuh hasil akurasi dan menghasilkan akurasi sebanyak 0,65%. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara menggunakan si YOLO-nya itu. Jadi setelah nanti si YOLO ini selesai untuk mendeteksi gambar-gambar yang kita punya, akan dimasukkan ke dalam logic-logic lainnya seperti OpenCV, ROI, dan lainnya, yang kemudian akan digabungkan dan menyebabkan si YOLO V8 ini bertugas sebagai locator saja, pencari lokasi objek secara cerdas, dan selanjutnya akan menjadi tugasnya OpenCV yang berfungsi sebagai analyzer-nya. Di sini kita mengimport beberapa
library ataupun framework yang kita butuhkan. Pertama dari CV2, itu dari OpenCV untuk memproses gambarnya. Terus juga ada NumPy di mana kita melakukan suatu fungsi matematika di mana bagaimana pengklasifikasian dari anotasi data yang dilakukan dari CV2 itu dapat terdeteksi, dan juga ada Pandas untuk data analisisnya. Lalu juga ada Ultralytics yang diimport dari YOLO, dan juga ada Streamlit sebagai web dashboard kita. Nah, di sini kita masuk ke fungsi load model di mana memang fungsinya adalah load model yang tadi udah di-train oleh Runi, menghasilkan base.extensionnya pt, dan juga kalau misalnya model utama nggak bisa, kita ngeload base backup out.pt ini untuk bisa nantinya menjadi acuan kedua kalau yang model utama tidak bisa. Ini ada fungsi else if seperti biasa. Tim, saya mau menjelaskan kode pada baris ke-26 sampai baris ke-35. Di sini kode ini berfungsi untuk mempertajam gambar. Ketika gambar tersebut ketika menangkap sebuah gambar yang tidak terlihat seperti lubang, di sini untuk mempertajam agar gambar yang jalanan berlubang itu terlihat lebih jelas. Oke, nanti di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian core logic processing, fungsi proses analisis. Pertama di sini ada bagian untuk menerima input data yang di-upload oleh user. Lalu selanjutnya di sini ada bagian auto resize dengan maksimal ukuran gambar panjang ataupun lebarnya itu 1000. Lalu di sini ada fitur untuk menyalakan kelahiannya. Lalu juga selanjutnya di sini ada kecil, sedang, dan juga besar yang menunjukkan mengenai kerusakan lubangnya. Lalu di sini ada for loop untuk melakukan perulangan mengenai lubang yang terdeteksi dalam satu gambar itu. Di sini ada filter. Filternya ini tuh untuk mendeteksi apakah lubang itu terlalu besar atau tidak. Jika lubangnya ternyata 90% daripada gambar asli, maka itu dianggap bukan lubang karena tidak lengkap. Lalu selanjutnya di sini ada ROI juga. ROI itu adalah range of interest atau salah. ROI itu adalah region of interest yang akan digunakan untuk di OpenCV selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian proses OpenCV, yang mana bagian gray ROI CV ini tujuannya untuk mengubah warna RGB menjadi grayscale. Lalu yang bagian blur ROI ini menjelaskan tujuannya untuk mengurangi noise dan menghaluskan peti agar kontur lebih stabil. Dan di bagian ini itu tujuannya untuk menonjolkan objek gelap, misalnya lubang dan background menjadi hitam. Lalu di bagian visualisasi mask ini tujuannya digunakan untuk debugging, yang mana grayscale diubah ke RGB dan disimpan di debug list agar bisa ditampilkan log. Jadi ini sangat berguna untuk mengecek hasil threshold, kuning nilai threshold. Lalu di bagian yang sini itu tujuannya untuk mencari kontur eksternal cocok untuk objek terpisah seperti lubang, noda, dan kerusakan. Lalu di bagian ini tujuannya untuk menggambar bounding box hasil deteksi. Nah, yang label ID ini tujuannya untuk memudahkan tracking tiap lubang. Pada area PX ini itu untuk menghitung luas bounding, mana logikanya di sini apabila areanya itu kurang dari 3000 itu kecil, maksudnya jika kurang dari 1100 itu sedang, tapi jika lebih dari sama dengan 1100 atau 11.000 maksudnya itu besar. Cocok untuk analisis kerusakan jalan atau permukaan. Nah, di bagian ini itu dipakai untuk laporan, export CSV atau Excel dan dashboard. Lalu pada bagian ini total area lubang itu digunakan untuk menghitung total area kerusakan, analisis statistik lanjutan, filtrasi deteksi. Jadi secara keseluruhan alurnya itu jadi AI mendeteksi, lalu crop ROI, OpenCV pre-processing, itu ada dengan thresholdnya, lalu kontur mendeteksi, lalu bounding box, habis itu self-rating classification, dan data logging. Oke, selanjutnya kita akan menghitung jumlah lubang. Nah, jumlah lubang sama dengan len dalam kurung filtered box. Filtered box ini adalah nanti kotak-kotak di aplikasinya. Semakin banyak filter box, jadi semakin banyak juga lubangnya. Lalu di sini ada untuk menghitung persentase kerusakannya. Total area lubang dibagi image area dikali 100.
Lalu di sini ada kategori lubangnya. Jika lubangnya tidak ada lubang atau sama dengan 0 itu kondisinya mulus atau safe. Jika kurang dari 3% itu rusak ringan atau warm. Jika kurang dari 15% itu rusak sedang atau medium. Dan jika di atas itu semua itu masuknya rusak parah atau critical. Lalu di sini ada outputnya return. Pertama ada image, itu untuk menampilkan hasil deteksi. Lalu ada total jumlah lubangnya nanti. Terus ada PCT atau kerusakan, persentase kerusakannya. Lalu ada kondisi, yang tadi ada rusak ringan, sedang, kritikal atau mulus. Ada status code-nya yang warm, medium atau kritikal. Lalu ada DF, data dalam bentuk tabelnya. Terus ada corps, potongan-potongan lubang, foto lubangnya. Ada mask, debugnya. Lalu ada raw data. Lalu ada status kecil, sedang atau besar. Kita masuk ke requirements yang kita butuhkan dalam membuat program kami. Kita membutuhkan Streamlit pastinya untuk membuat web dashboard otomatis ataupun cepat. Lalu kita juga pakai OpenCV Python untuk nanti ya bisa memproses kamera. NumPy juga sebagai pemrosesan matematika di dalamnya. Panda sebagai data analytics, dan Ultralytics itu dari YOLO V8, dan juga ada Pillow sebagai pembantu pemrosesan gambar OpenCV. Ya, lanjut kita ke file WP, di mana pada file itu kita memakai tiga library. Yang pertama ada library utamanya yaitu Streamlit. Nah, di Streamlit ini tuh berfungsi untuk membuat aplikasi webnya. Terus ada Logic, di mana Logic ini berisi fungsi inti untuk pemrosesan gambar atau deteksi AI. Ada yang kedua itu ada Pandas, di mana library itu untuk mengolah data yang nanti yang bisa digunakan untuk membuat tabel hasil deteksi. Terus ada setup halaman, di mana berfungsi untuk mengatur properti tab browser seperti judul tab, icon tab, dan layoutnya. Terus ada CSS custom, di mana di sini kita kode CSS-nya itu agar tampilan Streamlit yang standar berubah menjadi desain khusus. Terus di sini ada selnya yang root HTML, di mana kedua ini tuh untuk menggunakan font dari Google Font agar terlihat modern, mendefinisikan flat warna di jalan. Terus bagian header, di bagian header ini tuh kita ada membuat kotak judul di bagian atas dengan latar belakang gradasi gelap, terus memberikan garis bawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model AI YOLO dari aplikasi lokal BSP yang digunakan untuk dalam aplikasi Streamlit. Yang di sini ada import OS, yaitu untuk mengolah path secara aman di berbagai OS. Nah, tujuannya untuk menghindari kesalahan path saat aplikasi dijalankan dari lokasi yang berbeda. Nah, di sini ada juga from utility import YOLO. Nah, ini digunakan untuk object detection, image classification, dan segmentation. Nah, YOLO model FAT ini berfungsi untuk memuat model AI dari file PT. Lanjut, di sini ada ST set score. Nah, apa itu ST set score? Yaitu adalah desktop Streamlit yang berfungsi untuk menyimpan record berat yang digunakan untuk seperti mode AI, koneksi database, dan sensitif. Ini ada si Debar. Ini tuh karena aplikasi yang punyanya kelompok kami, jadi kami memberikan label di aplikasi yang menyatakan bahwa aplikasi tersebut dibuat oleh kelompok kami. Nah, ini ada thst.cdebar, itu mengartikan bahwa apa yang ada di baris bawah ini akan muncul di bilah samping aplikasi. Nah, selanjutnya ada ST Markdown. Ini lebih ke HTML sama CSS-nya, menjelaskan terkait dengan warnanya, terus juga font-nya dan sebagainya. Nah, lanjut ada ST Markdown yang setting ini digunakan untuk memberikan feedback kepada pengguna ketika pengguna mengakses hal tersebut gitu. Kalau misalnya sukses, dia akan menampilkan sukses, dan kalau misalnya error, dia akan menampilkan error juga. Nah, selanjutnya ada conf ini slider untuk menentukan confidence threshold atau ambang batas kepercayaan diri model, rentangnya dari 0 sampai dengan 0,05 ada sampai 1. Selanjutnya ada rasio ini digunakan untuk filter jalak atau rasio tertentu dalam pengolahan cipta. Nah, selanjutnya ada contrast limited adaptive histogram equalization. Nah, ini tuh teknik untuk memperbaiki kontras gambar agar deteksi lebih akurat di kondisi pencahayaan yang sulit. Nah, selanjutnya ini ada beberapa nama dari anggota kami. Ini ada ST Markdown-nya. Nah, ini tuh ST expander-nya digunakan ketika dia tuh akan muncul ketika diklik aja atau ada drop and down seperti itu. Jadi dia akan muncul ketika kita klik saja.
selanjutnya kita masuk ke bagian input section, di mana bagian ini user memasukkan atau upload file atau langsung melalui kamera. Mana di bagian yang ini ada sebuah bagian pilihan untuk user untuk mau memilih apa langsung upload file atau ini langsung oleh kamera. Terus input section ini menampung dari filenya itu sendiri. Kemudian ini adalah input mode ke upload file, dimana ini jika user memilih untuk upload file. Kemudian jika user memilih kamera, ini adalah bagiannya. Oke, kita lanjut ke bagian ketujuh dari bagian user interface, yakni logika utama dan visualisasi. Nah, untuk di bagian ini terbagi dari dua bagian, yakni logika dan juga visualisasi. Nah, logika di sini digunakan untuk menerima input dari user berupa gambar gitu. Nah, nanti di tampilannya akan menampilkan dua button yang berbeda, yakni button upload file dan juga button mulai analisis. Nah, untuk di upload file sini pengguna dapat memilih file manakah yang akan diproses oleh sistem. Kemudian setelah pengguna memilih fotonya, maka pengguna harus mengklik button mulai analisis untuk sistem dapat memproses visual dari gambar yang telah dikirimkan oleh pengguna. Nah, ketika pengguna mau mengklik button mulai analisis, maka model akan memanggil fungsi logik dari model yang digunakan pada sistem. Kemudian setelah diolah oleh model, maka sistem akan menghasilkan output yakni berupa gambar asli dan juga gambar yang telah dideteksi oleh AI seperti itu. Nah, di sini juga menampilkan 4 kartu statistik yang berbeda gitu untuk visualisasi tambahan, yakni kartu kondisi, kerusakan, total titik, dan juga rincian gitu. Nah, dimana kita menggunakan 3 logic warna status, yakni hijau, kuning, dan juga merah gitu. Hijau sebagai defaultnya aman, kuning sebagai waspada, dan juga merah itu bahaya. Nah, untuk kartu pertama yakni kartu kondisi itu, di sini menampilkan kondisi jalan yang berlubang yang telah di input oleh user gitu. Yang kedua, kartu kerusakan adalah memberikan output seberapa besar sih kerusakan yang ada pada jalan yang telah diinputkan oleh user. Terus ada kartu total titik, yakni yang memberikan output titik-titik yang melambangkan itu tuh jalannya rusak gitu. Terus juga ada kartu keempat, kartu rincian, yang dimana di sini ada 3 warna yang berbeda, yang besar, sedang, dan juga kecil, dengan warna merah, kuning, dan hijau, yang dimana di sini menggambarkan gitu seberapa besar dari jalan yang berlubang yang telah diinputkan oleh user seperti itu. Oke, itu. Ya, saya akan menjelaskan dari data teknis. Yang pertama yaitu akan meload gitu ya, Mood Expander data teknis lengkap yang menampilkan data frame lengkap hasil analisis, yaitu juga ada tombol download untuk download CSV-nya, lalu juga nanti untuk proses computer vision-nya, jika total dari lubang terdeteksinya lebih dari 0, maka akan menampilkan tab dinamis, yaitu dengan misalnya lubang 1, lubang 2, dan seterusnya. Lalu selanjutnya adalah iterasi, yaitu membuat tab dengan 3 kolom, yaitu side by side. Kolom pertama yaitu berisi potongan asli gambar, yaitu RGB. Lalu kolom kedua berisi segmentasi, binary masking. Lalu dari kolom ketiga berisi informasi mengenai analisis. Yang pertama dari ID lubang, dimensi atau ukuran, dan juga ada confidence, dan yang terakhir ada severity atau tingkat keparahan. Halo, balik lagi. Ayo. Ya, jadi segitu penjelasan kode berbaris dari kami. Nantikan kelanjutan dari aplikasi kami yang akan nanti di-launching. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan sampai jumpa. Bye-bye.